Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, siang ataupun malam. Semoga Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya Asali Fathan sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan struktur kota menurut teori konsentris dan teori sektor. Untuk lebih lanjutnya, mohon disimak ya Bu. Menurut sejarahnya, lahirnya suatu kota dikarenakan adanya urbanisasi dari akibat pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan, dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Kota dapat dikatakan sebagai suatu lokasi yang memiliki pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Struktur ruang kota didasarkan pada keanekaragaman penggunaan lahan sebagai cerminan dari variasi kebutuhan warganya. Hal ini dikarenakan industri yang menjadi tolak ukur dalam pembentukan struktur ruang kota. Terdapat 3 macam teori struktur ruang kota, yaitu teori konsentris, teori sektor, dan teori inti ganda. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 teori saja, yaitu teori konsentris dan teori sektor. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas di slide selanjutnya. Teori konsentris merupakan teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh sosiolog asal Amerika, yaitu Ernest W. Burgess. Beliau melakukan penelitian untuk kota Chicago pada tahun 1923. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, membentuk beberapa zona konsentris. Kekurangan dari teori konsentris adalah tidak berlaku di negara lain selain Amerika Serikat. Contoh kota dengan teori konsentris adalah Chicago, London, Calcutta, Adelaide, dan sebagian besar kota-kota di Indonesia lainnya. Teori konsentris yang pertama, populasi dengan sosial budaya yang heterogen. Yang kedua, industri komersial menjadi basis ekonomi. Yang ketiga, persaingan ruang untuk zona ekonomi dan ruang pribadi. Yang keempat, perluasan area dan peningkatan populasi kota. Yang kelima, transportasi dunia mudah, cepat, dan murah di setiap zona kota. Yang keenam, pusat kota untuk pusat kegiatan ekonomi sehingga ruang di dekat pusat menjadi terbatas dan bernilai tinggi. Susunan ruang kota teori konsentris. 1. Zona pusat kegiatan Central District Business. Ciri-ciri inti kota. 2. Intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersial dan pemerintahan. Contohnya gedung, perkotaan, pertokoan, dan lain-lain. 3. Nilai harga jual atau sewa tanah tinggi. 4. Populasi untuk pemukiman sangat sedikit. 5. Aksesibilitas mudah dan laju orang keluar masuk jumlahnya sangat besar setiap harinya. 2. Zona peralihan. Ciri-cirinya: 1. Terikat dengan zona pusat kegiatan. 2. Populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil, baik di permukiman atau kegiatan sosial ekonomi. 3. Daerah dengan kependudukan miskin. 4. Kualitas lingkungan permukiman memburuk, sering ditemukan daerah slum atau permukiman kumuh. 5. Dapat diubah menjadi kompleks industri, manufaktur, perhotelan, apartemen, dan lain-lain. 6. Tingkat kejahatan dan penyakit tinggi di kota. Zona pemukiman kelas proletar, low class residential atau workingmen's homes. Ciri-cirinya: kondisi permukimannya lebih baik, umumnya rumah-rumah kecil atau rumah susun. Yang kedua, populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan berpenghasilan kecil atau buruh. Yang ketiga, transportasi dapat dikatakan masih relatif mudah dan murah menuju tempat bekerja. Selanjutnya, ada zona kelas menengah, medium class residential zone. Ciri-cirinya: yang pertama, permukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Yang kedua, kondisi permukiman lebih baik dibandingkan kelas proletar. Pemukiman horizontal ataupun pemukiman vertikal apartemen. Yang ketiga, lokasinya strategis dengan pusat perbelanjaan sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. Selanjutnya, ada zona penglaju, commuter zone. Ciri-cirinya: memasuki daerah belakang, hinterland, daerah batas desa, kota. Yang kedua, penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Yang ketiga, biasanya biaya transportasi relatif tinggi menuju CBD dibandingkan dengan zona lain. Yang keempat, pendapatan penduduknya relatif tinggi.
Yang kedua yaitu ada teori sektor. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan akan pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adanya variasi penggunaan lahan-lahan di sekitar pusat kota atau disebut juga CBD zone, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona yang lain. Pengelompokan penggunaan kota menjulur seperti irisan kuehtar yang sifatnya bebas. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor-faktor lainnya yang mendukung seperti faktor geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Kelemahan teori ini adalah mengabaikan jenis penggunaan lahan lain selain pemukiman. Adapun kota-kota yang menggunakan teori sektor antara lain yaitu ada California, Alberta, Boston, dan Calgary. Asumsi teori sektor yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Susunan ruang kota teori sektor. Yang pertama ada zona 1, pusat kota atau Central District Business, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Yang kedua ada zona 2, daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Yang ketiga ada zona 3, permukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan Murbawisma, tempat tinggal kaum buruh. Yang keempat ada zona 4, permukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan Madya Wisma, tempat tinggal kaum menengah. Yang kelima ada zona 5, permukiman kelas atas, terdapat kawasan Adi Wisma, tempat tinggal kaum atas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.